Vitalica, light the way. Halo semuanya, hari ini kita akan membongkar salah satu angka yang paling kita kenal dalam dunia kesehatan. Sebuah angka yang sepertinya sederhana, tapi ternyata ceritanya jauh lebih dalam dan menarik dari yang kita bayangkan. Coba saya tanya, berapa sih suhu tubuh yang normal? Pasti ada satu angka spesifik yang langsung muncul di kepala Anda kan? Angka yang udah kita hafal dari kecil. Nah ini dia, 37 derajat Celcius, angka sakti yang selalu kita lihat di termometer dan kita jadikan patokan kalau tubuh kita lagi baik-baik aja. Tapi, gimana kalau saya bilang angka tunggal itu sebenarnya cuma mitos? Sebuah penyederhanaan yang menutupi betapa kompleks dan pintarnya tubuh kita. Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, di bagian pertama ini kita akan cari tahu kenapa angka 37 derajat itu nggak bisa menceritakan keseluruhan kisah tentang tubuh kita. Kita akan melangkah lebih jauh dari mitos itu. Jadi, poin utamanya adalah nggak ada tuh yang namanya satu suhu normal yang paten. Yang ada adalah sebuah rentang suhu yang sehat. Anggap aja ini semacam sweet spot atau zona nyaman buat tubuh kita, di mana semuanya bisa berfungsi dengan baik. Nah, yang seru adalah tubuh kita ini dinamis banget. Suhu Anda itu lebih rendah loh pas baru bangun tidur dan biasanya mencapai puncaknya di sore hari. Kalau Anda habis olahraga atau tergantung usia, bahkan siklus hormonal pada wanita, semua itu bisa mengubah angkanya. Ini nunjukin kalau setiap tubuh itu unik. Oke, sekarang kita tahu kalau suhu tubuh itu sebuah rentang. Tapi, kenapa sih menjaga rentang ini jadi hal yang krusial banget buat kelangsungan hidup kita? Mari kita bahas di bagian selanjutnya. Kenalan dulu yuk sama para pekerja super sibuk di tubuh kita, enzim. Anggap aja mereka ini kru di belakang panggung yang menjalankan semua pertunjukan, mulai dari mencerna makanan sampai melawan kuman. Tapi mereka ini pemilih banget soal suhu kerja, harus pas. Bayangin deh kalau para pekerja ini mogok. Kalau suhu tubuh kita terlalu panas atau terlalu dingin, enzim-enzim ini bisa rusak bentuknya dan berhenti bekerja. Wah, akibatnya bisa fatal. Metabolisme jadi lambat, sistem imun melemah, fungsi organ bisa kacau. Ini pertaruhan yang serius banget buat tubuh kita. Kalau terlalu dingin, ada yang namanya hipotermia. Tubuh kehilangan panas lebih cepat dari kemampuannya memproduksi panas. Gejalanya bisa menggigil sampai bingung. Di sisi lain, kalau kepanasan, ada hipertermia yang bisa merusak organ secara permanen. Keduanya sama-sama berbahaya dan menunjukkan betapa pentingnya keseimbangan suhu ini. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya dengan pas. Menjaga suhu tubuh atau termoregulasi itu bukan hal sepele. Ini adalah salah satu fungsi paling dasar yang bikin kita tetap hidup dan sehat. Ini benar-benar sebuah keharusan. Terus gimana caranya tubuh kita bisa menjaga keseimbangan yang luar biasa ini? Ternyata kita dilengkapi dengan sistem kontrol internal yang super canggih. Yuk kita intip cara kerja termostat pintar di dalam tubuh kita. Inilah dia pusat kendalinya, hipotalamus. Bagian super kecil di otak ini fungsinya kayak termostat pintar di rumah. Dia non-stop memantau dan mengatur suhu tubuh kita biar selalu pas. Keren banget kan? Prosesnya tuh elegan banget. Pertama, ada reseptor di seluruh tubuh yang fungsinya kayak sensor suhu. Mereka terus-menerus ngirim laporan ke hipotalamus. Nah, hipotalamus ini lalu menganalisis datanya. Kalau suhunya mulai nggak pas, dia langsung kasih perintah ke tubuh untuk bertindak. Sistem ini kerja 24/7 tanpa kita sadari. Waktu kita kepanasan, hipotalamus akan memerintahkan pembuluh darah di dekat kulit untuk melebar. Tujuannya, biar darah yang hangat bisa lebih dekat ke permukaan kulit dan melepas panas. Nah, ini dia nih yang bikin muka kita memerah pas lagi olahraga. Tentu saja, ada juga senjata andalan kita, keringat. Keringat yang menguap itu efeknya kayak AC alami buat tubuh kita. Sebaliknya, kalau kita kedinginan, pembuluh darah justru akan menyempit. Ini dilakukan supaya darah yang hangat tetap fokus di sekitar organ-organ vital kita. Itu sebabnya tangan dan kaki kita jadi yang pertama terasa dingin. Kalau itu belum cukup, tubuh akan mengaktifkan mode darurat, menggigil. Kontraksi otot yang cepat ini tujuannya untuk menghasilkan panas tambahan. Nah, di bagian terakhir ini, mari kita lihat gambaran besarnya. Suhu tubuh itu ternyata bukan cuma soal nyaman atau nggak nyaman. Suhu tubuh adalah jendela untuk melihat kondisi kesehatan kita secara keseluruhan. Jadi, setiap kali Anda ngecek suhu, Anda itu sebenarnya nggak cuma lihat angka.
Anda lagi baca sebuah laporan singkat dari dalam tubuh Anda yang bisa ngasih banyak banget petunjuk tentang apa yang sedang terjadi di dalam. Perubahan suhu, misalnya demam, bisa jadi sinyal pertama adanya infeksi atau peradangan. Suhu tubuh juga bisa ngasih tahu seberapa baik tubuh kita pulih dari cedera, bahkan bisa jadi petunjuk soal perubahan hormon dan kesehatan metabolisme. Ini adalah alat diagnostik alami yang kita semua punya. Jadi, lain kali Anda merasa demam, kedinginan, atau sekedar meriang, ingat ya, itu bukan sekedar angka. Itu adalah pesan penting dari tubuh Anda. Pertanyaannya sekarang, apakah kita cukup peka untuk mendengarkan apa yang coba disampaikan oleh tubuh kita? Karena tubuh kita selalu bicara. Kita hanya perlu belajar untuk jadi pendengar yang baik.